是我的依靠。
我受死，感谢耶稣为我付上代价，因你受刑罚，我的平安，因你受鞭伤，我的医治，因你十架上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命，因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠，因你十架上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命，因你爱我，直到永远不能改，挪去我重担，是我的依靠，因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠，挪去我重担，是我的依靠。Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada
Dia puaskan hasratku, besar kasih Allah pada kita.并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的生者是基督的肢体吗？ Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《主复活》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, Kristus bangkit. Yesus
主，主你护我，得胜一切主的罪恶。主耶稣，我的生命安居王，走着永远的生命工作网，祝福我，祝福我，哈利路亚，祝福我。大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami puji ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji, menyembah dan bahkan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan dengan kerendahan setiap hati kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau layakkanlah kami di hadapan Engkau Tuhan. Agar persembahan puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Bapa, pimpin berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengah, hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus pimpin berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，因他活着。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, karena Dia hidup. 耶稣降生到世界，一次拯救世上罪人，为受我罪，主的十字架，我的光从接着拯救，主人活着。 因他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。我深知他看我明天，生命充满了希望着。因他活着。 Diperlukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena hidup, sebab Dia hidup. Hari esok akan lagi, aku takut, aku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Semua Tuhan dan setilu着面对死亡，痛苦挣扎，救主为我战胜了世界，在荣光中我见救主，他是活着，因他活着。 我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌握明天，生命充满了希望，只因他活着。 亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我
们再次来读一段经文，在腓立比书第3章第10节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. 我们一起来念， mari kita membacanya bersama-sama. 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，让我们能够走到今天，这一切都是你的恩典在我们每一个人身上。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能够在家里进行崇拜，可是我们能够感受到你的慈爱与怜悯。主啊，今天我们以喜乐的心来庆祝你的复活节。过去2000多年前，因为撒旦，因为魔鬼让你面对受苦，可是因为你的大能，你就是上帝，你能够把它打败。虽然星期五你面对死亡，可是星期天一大早你已经复活了。你彰显你的大能，你要告诉我们，你就是那一位的真神。天父上帝，今天早上我们也要在你面前认罪祷告，我们要承认我们是个罪人。我们在每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情，我们时常得罪主，时常得罪弟兄姐妹。今天早上，我们以恳切的心，以破碎的心，我们恳求主再一次给我们机会悔改，也恳求主借着你牺牲的爱，借着你的宝血，再一次洗净我们一切的罪恶。求主更新我们，也求主塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。天父上帝，谢谢你，谢谢你，你已经垂听我们认罪祷告。我们深信你将忘掉我们一切的罪恶，你将洗净我们的生命。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tak berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信有生。阿们。我们来起应经文。Mari kita berresponsoria. 耶稣的复活，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着
父的荣耀从死里复活一样。我们若在他神的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的救人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就信必与他同活。 Kebangkitan Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 荣耀颂。 Gloria Patri.接下来，我们请本校幼稚园师生来献诗。 Saat ini kami persilakan persembahan pujian dari murid dan guru TKB untuk mempersembahkan sebuah pujian. Thank you, Lord. You died for me. With love you gave your life for me. Brought me from darkness into the world of
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah kepada kita semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Bapa, kami bisa bersama-sama memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan Engkau kembali berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini memperlihatkan hati Rasul Paulus dan apa yang seharusnya menjadi karakter orang Kristen. Kerinduan terbesar Paulus ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan Dia secara lebih erat. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Merayakan diri Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Merayakan akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup hidup kembali setelah kematian. Tentu ini adalah suatu momen yang tidak kalah pentingnya dari perayaan Natal akan kelahiran Tuhan Yesus. Pagi hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Hari Paskah, yang disebut juga dengan Hari Kemenangan. Nah, di zaman Perjanjian Lama, bagi bangsa Israel, mereka juga setiap tahun merayakan Paskah, yaitu memperingati kebebasan dari tanah perbudakan di Mesir. Pagi hari ini kita akan melalui diri Rasul Paulus belajar arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi diri kita, khususnya kita sebagai umat Tuhan. Di ayat 7 dan 8 yang kita baca tadi, Rasul Paulus bersaksi baik kepada orang-orang pada zaman dulu maupun kepada kita di zaman sekarang ini, bahwa Paulus menganggap apa yang selama ini sangat berharga dalam kehidupannya, antara lain apa? Kekayaannya, intelektualnya sebagai seorang ahli Taurat, jabatannya sebagai seorang panglima, kekuasaannya dalam memenjarakan orang, khususnya umat Tuhan. Bahkan dia memiliki latar belakang keluarga dari bangsa Israel, suku Benyamin yang cukup terkenal. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa itu semua adalah sampah, itu semua menjadi tidak berharga setelah ia mengenal Yesus Kristus. Setelah dia berjumpa langsung dengan Yesus Kristus saat dalam perjalanan ke Damsyik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang selama ini kita miliki dalam dunia ini adalah tidak begitu penting dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, pada saat kita mengenal dan memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka segala yang ada di dalam dunia ini menjadi tidak begitu penting. Penting sih penting, tapi tidak begitu penting. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita semua di pagi hari ini, apakah kita telah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus? Mungkin banyak orang mengatakan kenal. Ya, kita mengenal Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus orang tuanya di bumi adalah Yusuf dan Maria. Tuhan Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Tuhan Yesus lahir di kandang ternak di sebuah palungan. Tuhan Yesus memiliki murid 12 orang. Tuhan Yesus berkuasa melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus dijual oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Akan tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, yang pada pagi hari ini kita merayakan hari Paskah. Nah, bukankah kita semua mengenal Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Belum sungguh-sungguh mengenal pribadinya yang sebenarnya. Mari kita bayangkan, Yudas Iskariot salah satu muridnya yang bisa dikatakan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sering mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, melihat dengan mata sendiri segala keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, seharusnya dia sungguh mengenal Tuhan Yesus, bukan? Akan tetapi kenyataannya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenyataannya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tega-teganya dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Menjual gurunya sendiri untuk disalibkan. Yudas tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Demikian halnya dengan Petrus. Apakah dia mengenal pribadi Tuhan Yesus yang juga setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tetapi berani-beraninya dia tidak mengakui Tuhan Yesus adalah gurunya. Saudara, sebenarnya bukan hanya Yudas dan Petrus yang menjadi tersangka tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Akan tetapi sebenarnya semua muridnya pun tidak mengenal Tuhan Yesus. Buktinya apa? Pada saat mereka bersama Tuhan Yesus naik perahu untuk menyeberang ke tanah orang Gerasa, dan di tengah danau terjadi apa? Terjadi angin ribut hingga akan menenggelamkan perahu yang mereka naiki, dan murid-muridnya semua pada ketakutan. Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bukan? Seharusnya jika mereka sungguh mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak seharusnya takut. Mereka tidak seharusnya khawatir. Akhirnya Tuhan Yesus bangun dan marah kepada mereka. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di zaman mereka saja tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, apalagi kita di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saat kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, marilah kita dengan hati yang ingin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Makanya melalui perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui Rasul Paulus menekankan kepada kita, pengenalan akan pribadi Yesus Kristus adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya.
Kalau tidak salah di tahun 2018, di mana guru-guru PKMI 11 mengadakan acara retreat dan jalan-jalan ke Penang, Malaysia. Nah, tentu berusaha mencari akomodasi yang paling murah, bukan? Bahkan kalau bisa ada yang gratis. Nah, selain hotel, tentu kita butuh tempat untuk bisa beribadah bersama. Kalau dalam hotel yang kita booking pada saat itu tidak memungkinkan untuk mengadakan ibadah bersama karena memang tidak ada fasilitas yang disediakan. Nah, kebetulan saya mengenal akrab dengan salah satu pendeta di sana. Akhirnya kita diizinkan menggunakan satu ruang khusus yang ada di dalam gerejanya untuk beribadah bersama-sama. Saudara, ternyata mengenal seseorang adalah suatu hal yang penting. Bukan asal kenal, akan tetapi sungguh mengenalnya, mengerti hatinya, mengerti karakternya. Demikian halnya juga pengenalan akan Tuhan Yesus. Jangan asal mengenal saja, tetapi harus dengan sungguh-sungguh mengenalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu poin pertama yang harus kita pelajari adalah mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui cara-cara, sifat dan tabiatnya seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Pengenalan yang sebenarnya akan Kristus meliputi mendengarkan firman-Nya, mengikuti roh-Nya, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran dan ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Selanjutnya, selain kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus, Rasul Paulus di ayat ke-9 mengatakan kita juga harus berada di dalam Dia, yaitu berada di dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai umat Tuhan, kita bukan hanya karena rutinitas, bukan karena kewajiban, bukan karena suatu peraturan agama, kita baru mengikuti ibadah atau persekutuan. Bukan karena perintah hukum Taurat keempat menyuruh kita setiap hari Minggu datang ke gereja, mengikuti ibadah, baru dengan terpaksa datang ibadah. Juga bukan setelah ditegur atau diingatkan boksu, baru ikut persekutuan doa dan persekutuan-persekutuan lainnya. Bukan demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Akan tetapi Rasul Paulus di sini mau menegaskan kepada kita, saat kita di dalam Kristus dengan mengikuti ibadah dan berbagai persekutuan yang ada, kita seharusnya mengikutinya atas dasar percaya kepada Yesus Kristus. Percaya Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Percaya Dia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Percaya Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan percaya bahwa Dia adalah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi atas dasar percaya, bukan atas dasar aturan-aturan agama yang lainnya. Oleh sebab itu poin kedua, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita berada di dalam Dia, yaitu mempunyai persatuan dan persekutuan dengan Kristus yang menghasilkan suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja. Artinya kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita bisa beribadah, kita bisa bersekutu, kita bisa saling berbagi antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya ini adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Allah sendiri yang diberikannya kepada kita. Jadi, marilah kita sebagai orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus,
marilah kita sungguh-sungguh mengikuti segala bentuk ibadah atau persekutuan yang diadakan dalam gereja. Dalam hal ini, gereja kita, GMI Titus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usahakanlah dalam setiap kegiatan yang diadakan gereja, baik itu ibadah hari Minggu, persekutuan doa, persekutuan wanita, pria, remaja bagi kaum remaja, pemuda bagi kaum pemuda, anak-anak sekolah minggu bagi kaum anak-anak, ibadah Jumat Agung saat kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus, ibadah Paskah seperti di pagi hari ini, ibadah kenaikan Yesus ke surga di bulan Mei nanti, dan acara Natal setiap bulan Desember. Nah, usahakanlah jangan absen. Jangan buat acara-acara pribadi di momen-momen ini. Kenapa? Karena hari-hari besar tersebut adalah hari khususnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, sebagai umat Tuhan, seharusnya kita selalu memiliki kerinduan untuk sering berada di dalam Dia dengan mengikuti segala persekutuan yang ada. Sama halnya saat kita menghadiri acara birthday orang yang kita kenal, bahkan yang sangat kita kasihi. Bukankah kita berusaha untuk menghadirinya walaupun hujan deras? Ya, kita pasti sungguh-sungguh untuk bisa hadir merayakan hari ulang tahunnya. Hari khusus bagi dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya, selain kita harus mengenal Yesus Kristus sungguh-sungguh dan berada di dalam setiap ibadah dan persekutuan bersama-sama dengan Kristus, Rasul Paulus di ayat ke-10 menegaskan kepada kita, sebagai umat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengenal kuasa kebangkitannya. Hari ini pada saat kita merayakan hari Paskah, marilah kita mengerti dan mengenal satu hal yang sangat penting, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus telah menyatakan kepada kita semua orang, secara khusus bagi kita umat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaannya melebihi segala kuasa yang ada di alam semesta ini. Oleh sebab itu, dengan mengenal kuasa kebangkitannya, sebagai umat Tuhan seharusnya mengalami pembaharuan hidup total, mengalami kelepasan dari dosa, dan mengalami kuasa roh yang menghasilkan keberanian dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan melalui kuasa kebangkitan Kristus akan terjadi penyembuhan dari segala penyakit. Akan terjadi banyak mujizat yang melampaui akal pikiran manusia. Dan yang pada akhirnya kita akan mengalami kebangkitan diri kita sendiri dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudara, jika kita mengenal dan percaya akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, untuk apa kita masih membiarkan diri hidup dalam segala ketakutan? Untuk apa kita takut kepada hantu? Untuk apa kita takut menerima resiko saat kita melakukan kebenaran? Bahkan sekalipun kita harus dipenjarakan oleh karena ketidakadilan, kita tidak seharusnya takut. Begitu juga pada saat kematian tiba. Sebagai umat Tuhan, sama sekali tidak perlu takut mati. Karena kematian bagi kita adalah sebuah keuntungan di mana kita akan segera berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Dan kita percaya setelah kematian kita akan kembali dibangkitkan karena Tuhan Yesus Kristus juga telah bangkit dari kematian. Yang terakhir, sebagai umat Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus,
Kita sebagai umat Tuhan selain harus mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, terlibat dalam setiap persekutuan di dalam Kristus, mengenal akan kuasa kebangkitannya, Rasul Paulus di ayat 10 dan 11 sekali lagi menegaskan kepada kita, sebagai umat Tuhan, kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Artinya sebagai umat Tuhan yang sungguh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, wajib ikut dalam penderitaan Kristus. Tentu kita semua tidak suka akan penderitaan, bukan? Bisa senang-senang, kenapa harus hidup dalam penderitaan? Betul. Akan tetapi kita jangan lupa, langit tidak selamanya cerah, bunga tidak selamanya mekar. Jalan tol tidak selalu lurus tanpa hambatan. Begitu juga dengan manusia, tidak selamanya sehat. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Artinya di sini bahwa pada saat penderitaan hadir di dalam kehidupan kita, marilah kita ingat akan Tuhan Yesus yang juga telah mengalami penderitaan, bahkan disalib mati di atas kayu salib. Akan tetapi oleh karena kebangkitannya, kenapa kita harus takut terhadap penderitaan? Sebaliknya, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita memiliki kekuatan di dalam menjalani hidup di dunia ini yang memang penuh dengan penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita berani hidup dalam segala penderitaan di dunia ini. Sekalipun hingga suatu saat hidup kita akan seperti hidupnya Ayub, yang kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala hartanya, bahkan istrinya mengutuk dan meninggalkan dia, hingga sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit borok. Sebagai umat Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus yang telah bangkit, kita tetap percaya akan penyertaan Allah. Kita percaya kepada Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap penderitaan yang kita alami. Maka kita tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Jadi dalam hal ini sebagai umat Tuhan harus berani menyangkal diri, berani menyalibkan manusia lama kita, dan berani menderita karena Kristus dan kerajaannya. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan akan terus memberi kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Dan tentu melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita lebih giat lagi untuk mengenal Dia, lebih rajin mengikuti segala persekutuan gereja, lebih mengandalkan kuasa Kristus, dan lebih kuat menjalani hidup sehari-hari. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang sudah bangkit dari antara orang mati, menyatakan kuasa ilahi di tengah-tengah alam semesta, terlebih di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali Engkau mengingatkan kami. Oleh karena kebangkitan-Mu, melalui diri Yesus Kristus, Engkau telah menang melawan maut. Engkau telah menang dari kuasa iblis. Kami sebagai umat Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Dengan ini kami mau menyatakan kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau selalu berada di dalam Engkau, di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap ibadah yang diadakan, sehingga kami bisa terus
semakin mengenal Engkau semakin dalam. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu Bapa, kami semakin dikuatkan, diberi kuasa sebagai anak Tuhan untuk menghadapi segala penderitaan yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih melalui Yesus Kristus Engkau hidup dan Engkau selama-lamanya hidup dan Engkau selama-lamanya berkuasa baik di bumi maupun di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，荣耀归复活的圣主，来回应上帝的话，一边收奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, mulia bagi Tuhan yang bangkit, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Semoga melalui persembahan ini dapat menjadi alat, dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami dapat memuliakan-Mu lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.感谢
我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，基督我主今复活。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, Kristus Tuhan telah bangkit. Doxologi.崇拜，我们要领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara-saudari sekalian mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.